Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sengaja agak dekat dengan kamera karena boya saya kabel itu hilang waktu saya jualan bubur, kayaknya diambil anak-anak remaja itu mic-nya tuh yang 5 meter itu. Jadi saya mau membahas bahwa sekarang akhirnya Jokowi menjadi gelandangan politik dalam pengertian sebenarnya ya, setelah dia itu dipecat oleh PDIP resmi tanggal 14 Desember hari Sabtu dan diumumkan oleh siapa itu yang ketua DPP kehormatan PDIP ya. Jadi ini pecat ada 27 yang tentu yang penting adalah Jokowi dipecat, Bobi Nasution dipecat, dan Gibran dipecat ya, dari partai yang membesarkan Jokowi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang sudah melakukan proteksi politik atau mendorong karir Jokowi dari wali kota Solo 2 periode, padahal tadinya dia tukang kayu, pengusaha mebel, kemudian di backup sampai gubernur meskipun nggak selesai, baru setengah jalan, dan juga sampai ke presiden 2 periode, tapi dia berkhianat terhadap PDIP yang sudah membackup sejak awal. Sekarang orang akan menyimpulkan orang yang sudah dibela mati-matian saja oleh PDI yaitu Jokowi bisa melakukan pembalasan yang luar biasa menyakitkan, yaitu membuang PDIP demikian rupa ya, mencampakkannya, padahal dia orang atau PDIP dengan Megawati sangat berjasa. Track record terburuk ya dalam sejarah politik Indonesia modern soal tidak adanya etika ya, seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi demi membela keluarganya, demi membela anaknya, demi membela menantunya, demi membela kepentingan oligarki politik yang dia bangun. Dan itu orang akan mencatatkan tentang track record dari Jokowi itu yang betul-betul membuat orang itu mengerikan. Kalau orang itu kemudian mencoba menampung Jokowi, katakan menampung, mungkin nggak Gerindra memberikan ruang-ruang pintu yang terbuka untuk Jokowi menjadi pengurus misalnya? Tidak mungkin, karena di situ ada Prabowo, dan Prabowo nggak mungkin disaingi, nggak mau istilahnya ada dua matahari, ada matahari yang kembar ya. Terus kalau mungkin nggak Prabowo itu diterima oleh Golkar? Ya nggak mungkin juga, meskipun di situ ada Bahlil. Kenapa? Golkar juga bukan, Golkar itu isinya sebagai partai tua yang berangkat dari sekber Golkar di awal Orde Baru dan kemudian menjadi partai Golkar. Itu partai yang paling berpengalaman dan partai yang selalu masuk ya, ikut dalam proses-proses pembangunan dan tidak pernah menjadi oposisi, dan tidak mungkin memberikan, artinya Golkar penuh dengan pengalaman yang kaya dan penuh dengan politisi kawakan, dan nggak mungkin orang Golkar itu menerima Jokowi yang punya track record buruk ya, sebagaimana ditunjukkan dengan mengkhianati PDIP. Tidak mungkin orang sekualitas itu diterima oleh Golkar. Kalau Golkar sampai menerima Jokowi, itu tentu bisa terbelah Golkar itu ya, terbelah ya. Dan meskipun di situ ada temannya yaitu Bahlil paling juga sebentar lagi dalam munaslup Golkar paling dia terpental juga, orang seperti Bahlil yang menggantikan Erlangga kemarin ya. Terus siapa lagi? Nggak mungkin ada orang yang menerima Jokowi masuk menjadi pengurus di satu partai besar. Paling satu-satunya kemungkinan dia menjadi ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia menggantikan anaknya. Jadi dia praktis, Jokowi itu perlu kita kasihani ya, kita kasihan ya. Sekarang dia menjadi gelandangan politik, apalagi pengaruh-pengaruhnya mulai dipereteli oleh Prabowo dengan tanggal berapa, 6 Desember itu ya, kalau tidak salah ada mutasi pergantian 300 perwira tinggi di TNI, dan itu orang-orang Jokowi digusur sama Prabowo, itu digusur ya.
Mungkin orang awam tidak terlalu sadar bahwa itu satu upaya yang sangat canggih dari Prabowo untuk memotong ya, mengaruh Jokowi sampai ke akar-akarnya. Nanti di departemen-departemen, di dirjen-dirjen BUMN tentu semua sudah digusur ya, orang-orang semua diganti, orang-orang Jokowi diganti oleh orang-orang Gerindra. Biasa itu kan, yang menang yang berkuasa kan. Jokowi sebentar lagi dia tentu akan diurus oleh civil society dan sudah muncul ya dari Ahmad Khosinuddin, itu Aguan dan Jokowi itu akan diperkarakan ya, dituntut untuk mengganti rugi 612 triliun. Ada 20 orang termasuk mantan-mantan jenderal-jenderal yang mempersoalkan Jokowi dan Aguan, yang salah satu oligarki yang mendukungnya selama ini, yang bikin rakyat itu susah ya. Dan tampaknya Jokowi tidak ada yang membela karena PDIP sudah lepas tangan ya, tidak memberikan proteksi politik yang sudah dia berikan. PDIP itu sudah memberikan proteksi politik, payung politik, pembelaan politik terhadap Jokowi, sehingga Jokowi dari bukan siapa-siapa, hanya seorang penjual mebel, itu bisa menjadi presiden 2 periode. Dan itu tadinya dibanggakan oleh siapa? Oleh Megawati. Ternyata Megawati harus kecewa dengan orang yang pernah dibanggakan di mana-mana, yaitu Jokowi. Tentu dia tidak akan melakukan satu pembelaan sama sekali ketika Jokowi nanti mengalami proses-proses hukum menuju jalan terbentang, menuju jeruji besi. Tidak ada yang membela Jokowi, termasuk Projo. Tidak mungkin dia membela Jokowi ya. Projo atau relawan-relawan itu semuanya sekarang menyingkir. Apalagi Budi Ari yang orang Projo itu juga sedang dibidik oleh kasus yang membelit dia soal judi online. Coba, Aguan sudah, atau Naga, 9 Naga sudah menyingkirkan dirinya, nggak mau lagi. Mereka sudah balik badan semua, sebagaimana kita lihat dari ucapan-ucapan Aguan di Tempo, ya kan? Tidak mungkin Aguan dan Mega dan Naga itu akan membela wajah presiden, karena presidennya sudah selesai tanggal 20 Oktober. Dan nggak mungkin mereka membela Jokowi. Jokowi sudah selesai, sudah tamat, sudah nggak punya kekuasaan. Sekarang Jokowi adalah betul-betul gelandangan politik. Tidak ada partai yang bisa membangun atau yang bisa membackup dia, yang menerima dia. Satu-satunya kemungkinan dia menjadi ketua partai dan merebut posisi ketua umum anaknya sendiri, atau dia membangun partai sendiri, yaitu Projo. Tetapi Projo sedang mengalami kesulitan yang serius karena ketuanya Budi Ari itu ya diduga melindungi praktek-praktek yang sangat hina, yaitu judi online. Apakah Anda setuju bahwa Jokowi sekarang sudah tamat dan dia akan memasuki fase yang kedua, yaitu fase dia dikuyo-kuyo oleh rakyatnya sendiri karena keputusan-keputusan politik di masa lalu yang merugikan rakyat banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan?
mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.